Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Hanif di vlog Pubita. Masih melanjutkan tutorial WordPress sebelumnya di part 1 terkait dengan pengaturan menu. Oke, lanjut saja. Kita ke videonya. Simak terus videonya, jangan sampai terlewat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu PIC Puskesmas. Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya sebuah menu lagi yang berisikan SOP itu pun bisa. Nah, SOP ada dua cara. Bapak Ibu bisa menambahkan menu SOP apabila Bapak Ibu ingin mengupload semua jenis SOP dari pelayanan yang ada di Puskesmas, bisa melalui menu, bisa melalui halaman ataupun bisa melalui pos. Namun kita perlu membuat kategori. Jadi semua kategori yang mengandung SOP kita kasih nama SOP misalnya ya. Nah, kita perlu buatkan namanya SOP pelayanan. SOP saja nggak masalah, kita buat SOP. Add new kategori. Nah, SOP ya sudah ada. Kita bikin sebuah post. Misalnya kita namakan postingan itu berupa SOP obat, misalnya SOP pemberian obat pasien. SOP pemberian obat pasien, kita tambahkan media, jangan lupa. Kita misalnya bentuknya adalah sebuah file PDF. File PDF itu misalnya di sini misalnya ini ya. Misalnya ini aja deh, nggak apa-apa. Apapun itu yang penting file PDF ya. Nah, misalnya insert to post. Nah, ini misalnya ini adalah sebuah SOP dari pemberian obat pasien. Kita langsung klik SOP kategorinya. Dan pembuatan kategori nggak perlu juga lewat menu kategori. Kita langsung bisa secara instan membuat kategori. Misalnya, oh ini bukan termasuk SOP, ataupun kayaknya perlu ada kategori baru yang akan ditampilkan. Kita buat kategori langsung. Dan jangan lupa add new kategori, misalnya kategori COVID misalnya. COVID-19. Ataupun juga bisa tambahkan tagnya, misalnya prokes. Juga ditambahkan. Jangan lupa di add new, kemudian prokes juga di add. Nah, kan ini tagnya COVID, terus bentuknya prokes. Itu misalnya SOP gitu misalnya. SOP yang terkait dengan COVID dan prokes misalnya, itu sebuah postingannya seperti itu. Kita kemudian publish. Nah, bagaimana kita menampilkan kumpulan-kumpulan postingan yang mengandung SOP? Nah, kita ke menus. Oke, kita bisa open in new tab saja sehingga kita tidak meninggalkan postingan ini. Jadi Bapak Ibu harus terbiasa membuka lebih dari satu tab ya. Oke, karena ini merupakan kategori, Bapak Ibu sebenarnya bisa taruh dimanapun menu itu berada, baik itu menu atas maupun menu bawah. Misalnya, karena ini adalah menu yang istilahnya akan dinilai akan dilihat, maka kita letakkan yang paling mencolok, yaitu di menu utama atau menu bawah. Kita ke menu utama, kemudian kita tambahkan sebuah kategori. Jadi menu itu bisa berupa kategori maupun halaman. Nah, kategori yang akan ditampilkan adalah SOP. Kita tambahkan ke menu. Nah, dia akan menu di sini. Taruhnya di sini. Nah, sip. Menu, jangan lupa di save. Jadi menu SOP itu berisi terkait tentang semua postingan yang ada di dalam
WordPress ini yang memiliki kategori SOP. Kita buka ya untuk mengeceknya. Kita kembali aja ke tadi. Nah, kita ke beranda. Nah, ini ada SOP. Kita buka SOP. Nah, SOP penata berat pasien. Ini isinya apa? Ini adalah bisa ditulis artikel apa, bisa ditulis teks yang menjelaskan terkait SOP ini, bisa deskripsinya. Nah, seperti ini. Ini tagnya ada prokes, mungkin ada tambahan lagi atau apa. Di sini juga ada tagnya COVID, prokes, bisa seperti itu. Nanti sehingga Bapak Ibu bisa mudah mengatur berita-berita ataupun konten yang ada di dalam website ini ya, dengan untuk mengkategorisasi dan tag yang dilampirkan. Oke, seperti itu caranya. Jangan lupa untuk misalnya dari sisi SOP, yaitu mengupload dulu filenya ya di media. Kalau enggak, kita bisa menguploadnya ketika kita membuat sebuah postingan secara langsung. Jadi lebih jelasnya bisa langsung praktek aja. Misalnya kita buat posting lagi ya terkait dengan SOP swab, misalnya nih, add new SOP swab. SOP swab, kita tambahkan add media secara langsung, upload filenya. Kemudian misalnya ini terkait ini ya, oh bukan, misalnya ini ya terkait swab misalnya, padahal isinya bukan itu, tapi ini sebagai demo untuk bagaimana saya menunjukkan ke Bapak dan Ibu PIC Puskesmas bagaimana caranya mengupload sebuah file ya. Kita kemudian insert to post, kemudian kita klik kategori yang akan ditampilkan, itu misalnya SOP COVID, boleh. Jadi satu posting bisa termasuk lebih dari satu gitu. Nah, tagnya misalnya apa tadi, ini kita bisa milih misalnya prokes. Oh ya, ini bisa juga dikasih fitur image. Misalnya Bapak Ibu punya sebuah infografis ataupun gambar yang berupa infografis, bisa ditaruhkan, ditempelkan menjadi fitur image, sehingga nanti ketika di depan bisa dikasihkan ya, bisa ditampilkan di halaman depan ataupun juga sebagai gambar utama lah ya. Misalnya ini yang akan ditampilkan menjadi gambar utama, set fitur image. Jangan lupa, misalnya kita mau ditampilkan di halaman depan paling utama, yaitu di klik fitur dispose on homepage. Saya kira sih untuk sebuah SOP sih, saya kira tidak perlu ya, karena ini sifatnya adalah dokumen. Kecuali kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari Puskesmas, kegiatan entah itu baik itu swab, baik itu vaksinasi, baik itu olahraga bersama, ataupun kegiatan-kegiatan ini yang akan ditampilkan di halaman utama, itu baru kita centang fitur dispose on homepage. Oke, kita lanjut, kita publish saja ya. Nah, ini sudah kita kategorikan sebagai SOP dan tagnya sebagai prokes. Kita refresh, misalnya kita ke menu SOP lagi ya. Nah, di sini sudah ada SOP pemberian obat pasien yang tadi kita publish. Karena tadi saya belum mengasihkan, berarti tidak ada gambarnya. Tapi kalau ini sudah ada gambarnya. Nah, SOP swab. Nah, seperti itu. Kategorinya otomatis ada SOP. Ya, SOP-nya sudah jelas. Oke. Ini terkait upload SOP ya, upload SOP. Kemudian untuk
tutorial berikutnya, yaitu mengubah tampilan halaman utama. Mengubah tampilan halaman utama itu penting karena orang akan melihat informasi secara umum, istilahnya secara gamblang itu di halaman utama ya. Halaman utama ibaratkan sebuah toko atau etalase yang ditampilkan. Maka kita bisa mengaturnya menggunakan menu appearance juga. Appearance, kemudian widget. Nah, apa itu widget? Widget itu adalah sudah sebuah istilahnya sebuah paket ataupun lokasi yang sudah ditentukan oleh tema yang telah diinstal, telah diterapkan. Di sana sudah diletakkan masing-masing tema memiliki widget-widget yang berbeda. Nah, masing-masing tema memiliki widget yang berbeda. Kita ke menu beranda. Nah, ini adalah halaman utama. Widget yaitu komponen-komponen yang pada tampilan utama. Seperti di sini ada widget sidebar, homepage content, homepage sidebar, footer kolom 2, footer kolom 3, footer kolom 4. Nah, apa itu footer? Nah, footer itu letaknya ada di bawah sini. Footer ini adalah mungkin kalau bisa di dalam surat itu mungkin bisa alamatnya ataupun istilahnya sosial medianya juga boleh, alamat ataupun informasi yang sangat umum yang akan sering dilihat orang gitu. Jadi setiap kali pindah halaman, footer itu akan tampil kayak gitu. Nah, kita akan menambahkan sebuah widget. Widget itu juga bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa HTML, custom HTML ataupun galeri. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan galeri misalnya. Galeri itu kita mau taruh di footer atau di sidebar, kita tinggal pilih lokasi yang akan dituju. Baik itu di header juga bisa, header advertisement misalnya galeri ini. Kita coba-coba aja. Galeri header. Sebelah mana ya? Kolom berita. Ini berita masuknya ya. Misalnya kita akan membuat sebuah maklumat pelayanan, di mana itu maklumat pelayanan itu berupa gambar. Maklumat pelayanan itu berupa gambar, kita taruh di halaman depan. Yang akan sering terlihat di halaman depan yaitu kita contohnya pada sidebar ya, misalnya kita upload terlebih dahulu maklumat pelayanan itu, ataupun kita upload ketika kita mau menyimpan sebuah widget itu. Nah, maklumat pelayanan yang berupa gambar, kita pilih widget yang berupa image. Kita akan letakkan image ini pada sidebar. Kita tambah widget image ke sidebar, kemudian kita add widget. Nah, di sini ada widget image, sudah ada widget image. Kita tulis image yang akan ditampilkan atau judul image-nya apa. Kita misalnya tuliskan maklumat pelayanan. Nah, kita pilih maklumat pelayanan yang sudah diupload ataupun kita upload terlebih dahulu. Kita pilih file, misalnya bentuknya gambar ya. Misalnya nih, ini deh, nggak apa-apa deh. Misalnya ini adalah sebuah maklumat pelayanan. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Pilih file yang sebenarnya. Ini hanya mendemokan bagaimana
sebuah gambar ditampilkan di dalam sebuah widget. Nah, kita sudah centang, kemudian klik add to widget. Nah, maklumat pelayanannya seperti ini, kemudian kita save. Nah, jangan lupa di save, baik itu menu, baik itu postingan atau page ataupun widget, itu harus di save. Dan kita coba untuk membuka di halaman utamanya. Nah, ini sudah tampil ya maklumat pelayanan. Di sini sudah disediakan sebuah widget sosial media. Ada Facebook, Twitter, Instagram. Nah, dimana cara mengaturnya? Sama di widget juga. Kita ke widget. Nah, widget di sini sudah ada image. Kita di atasnya kan letaknya, berarti ini adalah social icon untuk halaman utama website kita. Widgetnya kita buka, kemudian Bapak Ibu edit bagian icon ini, dihubungkan sesuai dengan fanpage ataupun user profile dari Facebook, Twitter ataupun akun official Instagram Bapak Ibu puskesmas yang Bapak Ibu sebagai PIC ya. Bahkan bisa ditambah, di sini bisa diubah. Nah, misalnya punya YouTube channel, save. Nah, YouTube channelnya apa? Bisa diubah ya. Kemudian di save. Nah, coba misalnya kita bisa memilih LinkedIn, WordPress, Instagram ataupun yang lainnya. Nah, YouTube deh, ini YouTube. Save. Enggak kelihatan. Sosikon. YouTube. Harus diisi biar tampil. Nah, ini YouTube. Save. Kemudian kita copy aja, paste, tulis saja youtube.com. Oke, kita perlu kecil. Nah, youtube.com, dia otomatis menyesuaikan icon dengan linknya. Kita save. Nah, udah ada nih. Nah, ini sudah ada. Selain social icon, kita juga bisa mengembed sebuah video yang ada di channel YouTube kita. Misalnya di sini sudah ada di footer. Kita letakkan contohnya di footer yang ada di sini, yang tampil ada di sini. Kita ke widget, kemudian ke footer. Oh, ini di sini juga ada footer berupa alamat. Alamat kan bisa berupa teks, maka kita pilih ini, kita hapus ya. Misalnya kita akan menambahkan sebuah widget yang berisikan sebuah alamat. Alamatnya kan berupa teks, kita berarti perlu menambahkan widget teks ke dalam sebuah footer. Footer kolom 1. Footer kolom 1 berarti kolom paling kiri. Kita add widget, kemudian judulnya mungkin alamat puskesmas. Nanti jalan Bantar Bolang Pemalang. Bantar Bolang Pemalang berapa, nanti telepon berapa, faxnya berapa. Nah, seperti itu diinfokan. Nanti kemudian di save. Nah, setelah itu di save, kita coba lihat apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada. Begitu sama halnya dengan widget video. Widget video
itu merupakan video. Bentuknya adalah video. Video itu bisa berupa video yang kita upload ke WordPress ataupun yang sudah diupload ke YouTube. Nah, di sini kita hapus saja ya, delete dulu untuk saya kasih lihat bagaimana cara mengupload sebuah video YouTube. Nah, video, kemudian ke footer kolom 2. Kolom 2 berarti dari 2 paling kiri atau enggak kita ke kolom 2 deh, ya bener. Kalau kita ngisi langsung kolom 4 tetap aja yang di sebelah yang terisi yang 2, karena kolom 2 dan 3 itu kosong. Berarti dia akan mengisi yang kosong itu. Kecuali yang 2 dan 3 sudah terisi. Nah, kita ke kolom 2 aja, add widget. Kemudian titelnya kita bikin channel YouTube. Add video, videonya berupa link, insert from URL pun bisa. Nah, misalnya kita YouTube-nya apa nih? Vlog Pubita ya. Mana nih? Nah, misalnya YouTube-nya ini terkait dengan aplikasi Banpres misalnya. Ini promosi aja. Misalnya inilah, misalnya kita pastekan sebuah video yang sudah diupload ke YouTube. Nah, ini sudah ada, save, maka akan tampil seperti itu. Kita lihat, nah di sini ya seperti itu untuk pengaturan tampilan halaman utama. Nah, di sini halaman utama. Bapak Ibu bisa mengeksplornya baik itu dari widget, homepage ataupun apa. Ini sih homepage konten, ini berupa berita yang akan ditampilkan di dalam homepage. Karena di sini isinya ada 3, berarti yang ditampilkan hanya 3. Misalnya Bapak Ibu pengen tampilin 4 ya, misalnya. Ini kan cuma 1 artikel SOP web, ini kan ada SOP juga. 1, 2, nanti tambah lagi bisa lebih dari 3, bisa diubah jumlah postingannya. Homepage sidebar juga bisa diubah seperti itu. Oke, untuk widget cukup. Kita lanjut ke menu page lagi dengan mengedit page ataupun posting menggunakan sebuah plugin. Apa itu plugin? Plugin itu adalah alat tambahan di luar WordPress, di luar CMS WordPress. Ini kita coba ke menu plugin ya. Nah, di sini plugin ini adalah fungsi alat-alat tambahan di luar WordPress yang akan membantu kita dalam mengelola konten. Di sini ada Classic Editor, ada Elementor. Classic Editor ya yang tadi kita buat bikin postingan, itu kan namanya Classic Editor. Bikin halaman itu Classic Editor. Tampilannya seperti itu. Kita bisa import dan segala macam. Nah, kita akan fokus ke Elementor. Elementor adalah sebuah plugin bagaimana membangun sebuah halaman, baik itu halaman berupa postingan ataupun page. Ya, untuk contoh plugin plugin Classic Editor ya seperti ini. Ini ada sebuah Classic Editor. Nah, kita akan menuju plugin untuk penggunaan halaman ya, plugin Elementor yang diterapkan di sebuah halaman ataupun posting. Nah, kita ke menu page. Kita ke menu page atau menu beranda. Menu page, sorry. Di sini akan terdaftar beberapa halaman atau page. Nah, yang saya akan edit adalah di page pelayanan publik. Nah,
pada menu pelayanan publik adalah menu yang berisi pelayanan apa saja yang ada di dalam puskesmas tersebut, baik itu pelayanan poliklinik maupun di luar poliklinik. Nah, yang akan memberikan informasi kepada publik atau masyarakat pelayanannya apa aja sih di Puskesmas Bantar Bolang. Nah, misalnya ada poli gigi, poli umum, imunisasi, atau PKD ataupun yang lainnya. Pustu bisa ditambahkan. Nah, kita akan mengedit halaman pelayanan publik ini dengan Elementor. Nah, ini kita mengeditnya, ataupun nanti kita akan membuat sebuah demo, sebuah halaman yang isinya puskesmas pembantu misalnya. Nah, ini kan kita ke pelayanan publik terlebih dahulu untuk mengeditnya. Nah, kita edit terlebih dahulu, edit, kemudian klik edit with Elementor. Nah, ini akan diarahkan ke sebuah halaman. Halaman ini ya menu Elementor itu sendiri. Dan di dalam Elementor ada beberapa elemen yang akan bisa mengisi halaman kita. Contohnya ini adalah akordion. Akordion ini adalah akan menampilkan kalau kita klik akan menutup sendiri atau membuka sendiri. Ini jenisnya akordion. Nah, akordion ini bisa ditambahkan beberapa item. Nah, item ini bisa ditambahkan lebih banyak lagi, tambah lagi akordion. Nah, di dalam akordion pun ada kontennya. Nah, kita buat edit, misalnya mengedit akordion ini, misalnya poli mata misalnya kalau ada. Poli mata ini misalnya diinfokan buka jam berapa, buka, biayanya berapa, nama dokter prakteknya siapa saja gitu, dokternya siapa saja. Nah, di sini yang akan diinfokan seperti itu, diinfokan secara detail. Bahkan bisa ditambahkan sebuah gambar. Gambarnya bisa tambah media. Misalnya ini adalah poli mata. Ya, ini mengandai-andai saja. Misalnya ini sebuah poli mata, kita insert to post atau enggak kita upload. Kita cari di misalnya poli mata. Sebagai contoh saja ya, poli matanya pakai ini. Nah, misalnya ini adalah poli mata. Ini bisa dihapus, saya hapus. Nah, bukanya berapa, bukanya jam berapa saja, biayanya berapa, dokternya siapa saja. Oke, jangan lupa ketika ada perubahan kita klik update. Nah, di sini ya. Ini penggunaan Elementor untuk halaman. Bapak Ibu bisa mengeksplornya lebih banyak lagi. Misalnya ini semuanya udah ini, kita tambahkan lagi aja elemen lain kita pilih mau satu kolom atau dua kolom. Nah, di sini kolom ini bisa berupa gambar pun nggak masalah. Gambar ini misalnya secara halaman depan misalnya ya, atau publik, dengan cara drag and drop. Setelah kolom yang dibuat ada dua, baik itu dua ataupun tiga, bebas, kita bisa membuatnya, kita bisa menghapusnya juga, kita bisa menambahkan lagi. Karena misalnya tadi kayaknya dua tuh nggak cukup nih, misalnya mau buat 3 kolom, misalnya ini apa, bebas.
Udah kan, kita tambah aja nih, misalnya teks, misalnya boleh di sini teks, kemudian di sini gambar juga bisa, di sini gambar, kemudian di sini sebuah Google Maps, nggak masalah, kita bisa edit saja. Dan lokasinya bisa diubah. Oh, ini karena Google Map itu, misalnya ketik aja Bantar Bolang, coba. Bisa nggak nih? Oh, ini ada Bantar Bolang nih. Nah, kalau kita langsung ketik Puskesmas Bantar Bolang, ada nggak nih Puskesmas Bantar Bolang nih? Nah, ini sudah ada, kita klik, bisa alamatnya, kemudian diupdate, zoomnya pun bisa diubah, update. Ini bisa dibuat menjadi sebuah profil ya. Misalnya ini kita mendemokan, ini adalah kita exit dari halaman pelayan publik ya, kita coba ke profil misalnya. Kalau enggak ke kontak deh, nggak apa-apa deh, kontak. Kita akan mengedit sebuah halaman kontak, tapi isinya ada lokasi, ada deskripsi, juga ada gambar ya. Misalnya kita kembali, kita sudah update, ini sebagai contoh saja, nanti bisa dihapus. Ini pemanfaatan Elementor di sebuah halaman. Oke, kita menuju halaman kontak, kita ke halaman kontak. Nah, kita edit. Nah, halaman atau page yang belum pernah diedit pakai Elementor, maka akan tampil sebuah classic editor. Kemudian kita kalau mau menambahkan atau mengedit dengan Elementor, kita tinggal klik edit with Elementor, akan diarahkan ke Elementor. Nah, sama halnya kayak tadi, kontaknya kita mau bikin 3 kolom misalnya, ataupun bolehlah 3 kolom lah, nggak apa-apa lah, kita bikin 3 kolom. Kemudian di sini adalah teks biasa berisi alamat, ataupun di sini kita bisa isi image, kemudian kita bisa isi Google Maps. Nah, Google Maps kayak yang tadi di halaman ini. Nah, kita ubah, ketik aja Puskesmas Bantar Bolang. Nah, Puskesmas Bantar Bolang. Nah, ini udah ada. Kemudian gambarnya kita upload, misalnya foto halaman depan, tampak depan Puskesmas Bantar Bolang, kita insert. Nah, ini di sini sebuah teks, misalnya alamat ya. Tadi kita editnya di sebelah sini ya. Ini tampilan dan ini editor. Kita editnya di editor. Alamat bla 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 bla. Nah, ini di sini. Jangan lupa diupdate, klik. Oke, udah kan? Update. Coba kita cek. Ini pelayanan publik yang tadi kita ini. Ini nanti kita hapus saja karena bukan tempatnya. Kita ke kontak untuk mengetes. Nah, kontaknya ini. Nah, alamatnya berapa? Ini. Oke, ini adalah mengedit sebuah mengedit sebuah halaman dengan menggunakan Elementor. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplorasi kreativitas Bapak Ibu untuk menampilkan sebuah konten ataupun berita. Nah, kita hapus yang tadi di pelayanan publik. Kita kembali saja. Exit to dashboard. Kemudian ke all page, kembali ke all page. Kita perbaiki ke pelayanan publik ya. Kita edit with Elementor.
Nah, ini kita hapus saja karena di sini isinya adalah pelayan publik. Kita update. Nah, oke, coba kita kembali ke pelayan publik, apakah sudah berubah? Nah, ini pelayan publik. Nah, ini diedit aja menggunakan Elementor ya. Nah, ini untuk halaman yang diedit dengan Elementor. Bagaimana dengan postingan yang diedit dengan Elementor? Sama halnya dengan halaman. Kita perlu ke posting, ke add new post. Misalnya sebuah berita. Sebuah berita ini yang akan ditampilkan di headline, misalnya kegiatan utama dari Puskesmas Bantar Bolang. Misalnya ini adalah swab gitu. Swab bersama swab lansia, kalau enggak vaksinasi lansia. Vaksinasi lansia kita edit aja dengan Elementor. Kalau enggak kita perlu tambahkan dulu deh set fitur image sehingga bisa ditampil di depan. Select file. Misalnya kita menggunakan select file. Select file untuk sebagai fitur image-nya. Fitur image-nya ini sebagai contoh aja sekali lagi. Kemudian kita editnya with Elementor. Nah. Oke, kita buat sebuah berita terkait vaksinasi lansia. Misalnya kita menggunakan 2 kolom, tapi salah satunya besar. Nah, di sini untuk gambarnya, gambar. Kemudian di sini adalah teks. Bisa intersection pun nggak masalah, bisa ini. Ini nanti lah, pakainya teks aja. Nah, teks. Nah, ini berita ini merupakan tadi seperti fitur image, di insert, kemudian ini adalah beritanya. Kemudian misalnya di sini udah habis, kita edit dulu ya, misalnya. Nah, ini di sini tambah aja nggak apa-apa, satu, tapi juga berupa teks. Jadi kayak sebuah tampilan ya, tampilannya kita bisa edit sendiri, mau seperti apa, mau ditukar pun tidak masalah. Gambar sebelah kanan, tulisan sebelah kiri. Dengan menggunakan plugin ini Bapak Ibu bisa mengeksplor. Kita publish. Nah, kita kembali lagi. Karena ini merupakan postingan penting, misalnya headline news,
kita tambahkan ke homepage, kita publish, kita update. Coba fitur image-nya kenapa nggak nampil ya? Oh iya, ini belum set fitur image. Dah, update. Set fitur image, jangan lupa. Coba kita refresh. Nah, ini vaksinasi lansia. Oke ya Bapak Ibu, PIC Puskesmas, seperti itu tutorial bagaimana memanage sebuah konten di WordPress website yang Bapak Ibu kelola ya. Kembali lagi, ini adalah selera dalam mengatur website ya. Secara teknis seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lebih lanjut, mengeksplor, baik itu mengubah tampilannya, mengubah kontennya, mengubah tampilan ataupun temanya bisa diubah begitu. Jadi tidak menerima seperti ini saja, bisa mengeksplor dan bisa menambah menu-menu lainnya yang Bapak Ibu kira penting untuk ditampilkan ke publik ya. Ya, cukup sekian tutorial untuk mengatur konten, memanage konten dan memanage tampilan di WordPress site Bapak Ibu kelola, terutama khususnya yaitu para PIC Puskesmas. Nah, barangkali ada pertanyaan ataupun masih kurang jelas, bisa kontak saya ataupun bisa komen-komen di bawah video ini. Saya open discuss untuk Bapak Ibu. Cukup sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel Vlog Pubita. Bagikan ke teman-teman yang memang membutuhkan tutorial ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.